Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kerajaan Islam di Palembang dan Pagaruyung. Yang pertama yaitu kerajaan Islam di Palembang, yaitu Kesultanan Palembang Darussalam. Lokasi Kesultanan Palembang Darussalam adalah suatu kerajaan Islam di Indonesia yang berlokasi di sekitar kota Palembang, Sumatera Selatan sekarang. Proses masuknya Islam. Setelah ditaklukkan oleh Majapahit pada 1375 Masehi, wilayah Palembang dijadikan menjadi salah satu vasal atau wilayah pendudukan Kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Hayam Wuruk. Namun, banyaknya permasalahan di internal Kerajaan Majapahit membuat perhatian mereka terhadap wilayah-wilayah taklukannya tidak terlalu berjalan baik. Hingga akhirnya Majapahit kembali menguasai Palembang setelah mengutus seorang panglima bernama Arya Damar. Dalam beberapa catatan sejarah disebutkan, ketika merebut kembali Palembang, Arya Damar dibantu oleh pangeran kerajaan Pangruyung di Sumatera Barat bernama Demang Lebardaun. Arya Damar kemudian memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Arya Abdillah. Arya Abdillah kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa Palembang, tetapi ia belum memiliki struktur pemerintahan yang baik untuk disebut sebagai sebuah kerajaan. Hingga akhirnya pada 1659, Palembang resmi menjadi kerajaan bercorak Islam dengan nama Kesultanan Palembang Darussalam. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam bersifat monarki dan dilaksanakan tanpa berlandaskan pada undang-undang tertulis, tapi berdasarkan adat istiadat yang berlaku. Kala itu, Sabda Pandita Ratu betul-betul berlaku. Lain kata, segala yang diutarakan Sultan berlaku sebagai undang-undang atau hukum atau fatwa sebagai peraturan yang harus dijalankan. Sosial budaya. Melville Conrad Burn 1755 hingga 1826, seorang petualang dan ahli geografi dari Prancis mendeskripsikan keadaan masyarakat dari kota kerajaan waktu itu yang telah dihuni oleh masyarakat yang heterogen terdiri dari Tiongkok, Siam, Melayu, dan Jawa, serta juga disebutkan bangunan yang telah dibuat dengan batu bata hanya sebuah vihara dan istana kerajaan. Pada masa itu, interaksi yang ada di kota Palembang sangat dipengaruhi oleh tingginya mobilitas dari para pedagang yang datang dan singgah di pelabuhan, seperti pedagang Cina dan Arab. Dan mereka lebih suka menggunakan bahasa Palembang atau Melayu bahasa sehari-hari. Selain itu, mereka banyak menghabiskan waktu di rumah atau berdagang di atas perahu di Sungai Musi. Ekonomi. Daerah Palembang kaya akan hasil perikanan, baik dari Sungai Musi maupun selat dan laut di sekitarnya. Sebagian besar penduduk Palembang bermata pencaharian sebagai nelayan. Hasil akhirnya dijual di berbagai negeri, termasuk Jawa. Selain sektor perikanan, Kesultanan Palembang juga mengandalkan pertanian, perkebunan, pengumpulan hasil hutan, dan pertambangan. Beberapa produk hasil bumi yang diperdagangkan di Palembang yakni katun, gambir, nila, tembakau, sirih, kopi, gula, pinang, dan rami. Perdagangan buah-buahan juga dapat dijumpai di Bandar Sungai Musi, di antaranya menjual durian, pisang, mangga, cempedak, jeruk, duku, delima, dan bidara. Hutan belantara di Sumatera Selatan menghasilkan barang-barang yang bernilai tinggi di pasaran, yakni rotan, getah, damar, kayu laka, gading gajah, dan gambir. Lada dan timah menjadi primadona untuk diekspor dari Palembang ke mancanegara. Sejak awal abad ke-15, permintaan akan lada meningkat pesat. Orang-orang Palembang juga berkecimpung di kerajinan dan pertukangan. Mereka antara lain berprofesi sebagai pandai besi, pengolah emas, perak, permata, dan gading, serta pembuat perhiasan. Akhir kerajaan. Tahun 1819 terjadi konflik antara Kesultanan Palembang dengan Belanda dan dimenangkan oleh Belanda. Tetapi 3 tahun kemudian Belanda datang lagi menyerang Palembang dengan membawa kembali Sultan Ahmad Najamuddin II serta Pangeran Prabu Anom dari pembuangan. Sultan Ahmad Najamuddin II dan Pangeran Prabu Anom digunakan Belanda untuk memperoleh dukungan warga Palembang. Strategi ini berhasil mengalahkan supremasi SBM II. Karena kalah, akhirnya SBM II dibuang ke Ternate. Sementara Kesultanan Palembang dikuasai Pangeran Prabu Anom di bawah kendali Belanda.
Namun, pada 1825, Belanda menghapuskan keberadaan Kesultanan Palembang Darussalam yang sudah berkuasa sejak abad 17. Alhasil, kekayaan timah dikeruk oleh Belanda untuk dijual ke berbagai negara. Peninggalan, yaitu Masjid Agung SBM 1 Jaya Wikramo. Masjid ini berbentuk bujur sangkar dengan atap limas bersusun, ditambah ornamen berundak berwarna emas yang disebut dengan mustaka. Atap masjid ini berdiri 2 tingkat, seperti kepala dan tubuh yang terpisah oleh leher. Selain itu, peninggalan Kesultanan Palembang yang lain adalah Museum Sultan Mahmud Badarudin II dan Benteng Kota Besar. Kerajaan Islam Pagaruyung. Lokasi Kerajaan Pagaruyung adalah kerajaan yang pernah berdiri di Sumatera. Wilayahnya terdapat di dalam Provinsi Sumatera Barat sekarang. Nama kerajaan ini dirujuk dari nama pohon nibung atau ruyung. Selain itu juga dapat dirujuk dari inskripsi cap mohon Sultan Tangkal Alam Bagar dari Pagaruyung, yaitu pada tulisan beraksara Jawi dalam lingkaran bagian dalam yang berbunyi sebagai berikut. Sultan Tunggal Alam Bagar Ibnu Sultan Khalifatullah yang mempunyai tahta kerajaan dalam negeri Pagaruyung, Darul Qorar Johan berdaulat Zailullah fil alam. Proses masuknya Islam. Perkembangan agama Islam setelah akhir abad ke-14 sedikit banyak memberi pengaruh, terutama yang berkaitan dengan sistem patrilineal dan memberikan fenomena yang relatif baru pada masyarakat di pedalaman Minangkabau. Pada abad ke-16, Suma Oriental yang ditulis antara tahun 1513 dan 1515. Mencatat dari ketiga raja Minangkabau, hanya satu yang telah menjadi muslim sejak 15 tahun sebelumnya. Pengaruh Islam di Pagaruyung berkembang kira-kira pada abad ke-16, yaitu melalui para musafir dan guru agama yang singgah atau datang dari Aceh dan Malaka. Salah satu murid ulama Aceh yang terkenal adalah Syekh Abdurraf Singkil atau Tengku Syah Kuala, yaitu Syekh Burhanuddin Ulakan adalah ulama yang dianggap pertama-tama menyebarkan agama Islam di Pagaruyung. Pada abad ke-17, kerajaan Pagaruyung akhirnya berubah menjadi Kesultanan Islam. Raja Islam yang pertama dalam tambu adat Minangkabau disebutkan bernama Sultan Alif. Sistem pemerintahan. Kerajaan Pagaruyung memiliki sistem pemerintah 3 raja di puncak pemerintahan, atau yang disebut juga Raja Nantigo Selo. Ketiga raja tersebut adalah Raja Alam sebagai pemimpin tertinggi, Raja Adat sebagai pemimpin adat, dan Raja Ibadat sebagai pemimpin agama. Sosial budaya. Kehidupan sosial di saat itu, salah satunya itu juga dalam sebuah prasasti yang bernama Prasasti Bandar Bapahat. Prasasti ini dipahat pada sebuah batu karang di Bandar Bapahat dekat Surawasa, Pitono Warjo 1966-21. Di dalam prasasti tersebut terdapat beberapa tulisan, yaitu aksara Sumatera kuno yang mirip dengan aksara Jawa kuno, dan tulisan geranta yang lazim digunakan oleh orang-orang Tamil di India Selatan. Kehidupan sosial budaya kerajaan Pagaruyung hampir sama dengan kerajaan Sumatera lainnya yang memiliki ciri khas merantau dan persaingan. Masyarakat gemar berdagang dan dinamis. Kerajaan Pagaruyung juga mendasar pada kesadaran akan identitas mereka. Masuknya pengaruh dunia modern tidak menggoyahkan rasa percaya diri mereka sebagai orang Minangkabau. Mereka tetap berpendidikan kepada tradisi leluhur nenek moyang mereka. Ekonomi. Kehidupan ekonomi adalah berasal dari hasil laut. Sosialnya adalah sempat menjadi negara yang menganut agama Hindu. Nama kerajaan Pagaruyung menjadi kerajaan Islam sampai akhirnya Belanda menguasai daerah ini. Akhir kerajaan. Kerajaan itu runtuh pada masa Perang Padri, adalah peperangan yang berlangsung di kawasan kerajaan Pagaruyung dari tahun 1503 hingga 1538. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Setelah ditandatanganinya perjanjian antara kaum adat dengan pihak Belanda yang menjadikan kawasan kerajaan Pagaruyung berada di penguasaan Belanda. Peninggalan. Kerajaan Islam Pagaruyung yang berdiri sekarang sebenarnya adalah replika yang asli. Kerajaan terletak di atas bukit batu patah yang terbakar habis pada sebuah kerusuhan berdarah pada tahun 1804.
Istana tersebut kemudian didirikan kembali namun kembali terbakar pada tahun 1966. Proses pembangunan kembali kerajaan Pagaruyung dilakukan dengan peletakan tunggak tua atau tiang utama pada 27 Desember 1176 oleh Gubernur Sumatera Barat waktu itu, Hurun Zain. Bangunan baru ini tidak didirikan di tapak asli istana lama, tetapi lokasi baru di sebelah selatannya. Pada akhir 1970-an, istana ini telah dikunjungi oleh umum. Pada tanggal 27 Februari 2007, Kerajaan Pagaruyung mengalami kebakaran hebat akibat petir yang menyambar puncak di kerajaan. Akibatnya bangunan 3 tingkat ini hangus terbakar. Ikut terbakar juga sebagai dokumen serta kain-kain hiasan. Diperkirakan hanya sekitar 15% barang-barang berharga yang selamat. Barang-barang yang lolos dari kebakaran tersebut sekarang disimpan di Balai Benda Purbakala Kabupaten Tanah Datar. Harta pusaka kerajaan Pagaruyung sendiri disimpan di Istana Silinduang Bulan 2 km dari kerajaan. Sekian dari kami kelompok 3. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.